Halo kawan pajak, selamat datang di podcast Rujak Cingur. Rumpi pajak, cerdas, informatif, dan gak ngawur. Latang kikil khas Surabaya. Cakep. Gurih nikmat sedap terasa. Enaknya. Siapa sih wakil dan siapa kuasa? Mari kita bahas bersama ahlinya. Ya, boleh tepuk tangan ya. Baik kawan pajak, selama beberapa menit ke depan bersama saya Nuri dan saya Santi, kita akan membahas tentang siapa wajib pajak dan siapa kuasa wajib pajak. Tahukah kawan pajak bahwa kita di KPP Pratama Surabaya Wonocolo setiap harinya itu tidak kurang kedatangan dari 100 wajib pajak, Mbak. Ya, betul. Banyak ya yang jadi urusan mereka gitu ya. Ada yang mengurus NPWP, mengurus PKP, mau daftar sertel misalnya, ya. Atau bahkan hanya sekedar konsultasi seperti itu ya. Betul. Satu pertanyaan yang sering kita tanyakan kepada para pengunjung yang datang adalah, Anda datang ke sini selaku apa? Selaku wajib pajak, wakilnya, atau kuasanya? Kenapa hal ini selalu kami tanyakan? Karena kami ingin memberikan informasi kepada orang yang tepat. Definisi ketemu orang yang tepat adalah dia yang gak bikin kamu insecure, gak bikin kamu down. Jadi tidak ada kesalahan gitu ya ketika kita memberikan informasi kepada yang bukan berhak gitu ya. Nah Kak Santi, sebelum kita ngerumpi jauh ke sana ya, gitu ya Kak, kita mau nanya nih, boleh nggak dijelasin sih dasar hukumnya kita membahas wakil dan kuasa ini? Karena kan kalau pajak perlu tahu ya siapa sih, apa sih dasar hukum atau peraturan yang mendasari tentang hal ini gitu. Oke, jadi yang jelas nih ya Kak Nuria, setiap aturan pasti itu akan dimulai dengan aturan dari undang-undang ya. Aturan tertingginya gitu ya. Aturan tertingginya. Dan untuk tentang kuasa ini itu ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP yang kemudian terakhir diubah. Tahu ya KUP ya, Ketentuan Umum Perpajakan. Kemudian itu terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Gitu baik, ya. Dan selain itu untuk memperjelas dari pasal-pasal yang diatur dalam undang-undang tersebut ya Kak Nuri ya. Untuk wakil dan kuasa ini itu diperjelas lagi dengan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2022 gitu ya. Itu jadi itu dasarnya kita. Dasar hukum kita ya, selain ada undang-undang ada juga peraturan pemerintahnya. Tapi nanti ke bawah masih ada lagi ya Kak ya, ada keputusan Menteri Keuangannya dan sebagainya gitu ya. Nah, sekarang kita bahas yang pertama nih Kak, tentang wakil wajib pajak. Wakil wajib pajak. Siapa sih yang disebut dengan wakil wajib pajak itu Kak sebetulnya? Oke. Untuk wakil sendiri kalau misalnya kita berdefinisi tentang wakil ya Kak Nuri ya. Wakil itu adalah orang yang melakukan proses permohonan atau kegiatan atau pelaksanaan tugas dari wajib pajak lain gitu ya. Berarti dia mewakili gitu. Betul ya, dan mewakili. Dan dalam hal ini ya, dalam undang-undang itu telah dijelaskan bahwa ada beberapa jenis wajib pajak itu yang sudah ditentukan sebagai wakil wajib pajak. Oh, ada ketentuan yang mengatur ya Kak Santi. Betul, iya. Karena apa? Karena memang jenis wajib pajak ini tidak dapat melakukan atau tidak mungkin melakukan kewajiban perpajakan secara sendiri. Contohnya Kak Santi. Yang pertama ya, kita ada di undang-undang nih. Yang pertama itu wajib pajak badan ya. Oke, karena badan ya kan tidak sesuatu, bukan orang gitu bukan ya. Bukan orang, ya. Siapa wakilnya Kak Santi? Ini pengurus ya. Pengurusnya. Dimana kadang itu kan untuk wajib pajak kan nggak mungkin datang ya Kak Nuri ya. Itu karena bukan bentuk yang bergerak ya. Ini adalah suatu badan hukum saja, ya kan? Kemudian yang kedua itu adalah badan yang
dinyatakan pilot oleh kurator. Oke, berarti badan yang pilot. Siapa wakilnya Kak Santi? Adalah kurator. Lidah saya kurator. Bukan kura-kura sanator ya, kurator. Kurator dijadikan satu ya, jangan berdua. Kemudian ada yang ketiga adalah badan yang dalam pembubaran oleh orang masih badan atau lagi ya. Atau badan yang ditugasi oleh untuk melakukan pemberesan Kak Nuri. Ya, jadi kalau ada perusahaan bubar gitu kan ya. Baik, ada yang mewakili ya. Ada yang mewakili ya. Itu biasanya ditunjuk oleh pengadilan negeri dalam prosesnya itu. Kemudian ada lagi badan dalam likuidasi. Oleh siapa? Dari proses oleh likuidatornya tentu ya Kak Santi. Betul ya. Kemudian selain itu ada lagi warisan yang belum terbagi. Itu warisan belum terbagi. Itu termasuk berarti juga kan itu diwakili orang pribadinya si wajib pajaknya udah meninggal ya Kak Santi. Betul ya. Nah itu diwakili oleh ahli warisnya atau pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya tersebut. Terus ada lagi satu ini. Apalagi itu Kak Santi? Ditentukan oleh undang-undang yaitu anak yang belum dewasa yang masih berada dalam pengampuan oleh wali. Contohnya kayak saya gitu ya. Saya kan belum terlalu dewasa ya. Kan udah berapa tahun? Bukan dewasa, bukan masalah usia gitu ya. Iya, dewasa itu pilihan, berarti bukan usia ya kan pajak ya. Tapi kalau dalam secara undang-undang Kak Nuri bukan ya kawan pajak ya. Baik. Anak yang belum dewasa, siapa yang mewakili Kak Santi? Ya, yang mewakili adalah wali ya atau pengampunya. Itu adalah 6 jenis wakil yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi kalau Santi kalau nggak salah dengar ya, saya dengar itu ada bahwa badan itu diwakili oleh pengurusnya. Nah, yang dimaksud pengurus nih siapa Kak Santi? Bisa nggak sih tiba-tiba ada orang datang bilang saya pengurus nih dari PT ini kayak gitu? Sebenarnya untuk wakil dari badan yang disebut pengurus ini ya Kak Nuri itu sudah dijelaskan dalam undang-undang. Nah di sini saya bisa jelaskan bahwa pengurus yang dimaksud di sini itu adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan. Misalnya berwenang untuk menandatangani dokumen, terus berwenang untuk melakukan kontrak kerjasama dengan pihak ketiga, kemudian mewakili perusahaan gitu ya dengan pihak ketiga gitu ya. Kemudian menandatangani cek gitu ya. Nah, walaupun nama orang tersebut ini kawan pajak ya, itu tidak tercantum dalam susunan pengurus atau dalam akte pemberian maupun pendirian ataupun perubahan. Nah, itu termasuk juga dalam pengertian pengurus gitu. Berarti garis bawahnya kita cek dulu ya kan pajak siapa yang jadi pengurus berdasarkan akte. Ya, baik akte pendirian maupun akte perubahannya. Betul ya. Kemudian kita cek kedua adalah orang yang memang benar-benar memiliki wewenang dalam hal-hal yang krusial terkait dengan perusahaan tersebut. Betul gitu ya Kak Santi ya. Dalam hal ini pengambilan keputusan juga. Betul. Gitu. Jadi biasanya manajer itu kan dikasih kewenangan ya Kak Santi ya. Boleh tanda tangan cek gitu. Menandatangani kontrak. Yang bersangkutan bisa gitu ya jadi wakil dari pengurus dari wajib pajak badan tadi. Nah, kalau misalnya nih Kak Santi saya tanya, wewenang dari wakil ini sampai seperti apa gitu Kak Santi? Ya, jadi tidak wewenang itu pasti ada batasnya ya. Betul ya. Nah, untuk wewenang dari wakil wajib pajak ini, jadi mereka ini bertanggung jawab secara pribadi atau secara renteng. Ada tanggung jawab renteng di sana Kak Santi ya. Karena dia berlaku sebagai aku gitu ya. Akunya sih istilahnya aku gitu. Kalau wakil itu istilahnya aku gitu ya. Atas pembayaran pajak yang terutang kecuali apabila secara peraturan gitu ya. Dia meyakinkan bahwa dia tidak mungkin untuk dibebani tersebut, gitu tanggung jawab tersebut gitu. Jadi ketika itu maka haknya atau wewenangnya sebagai wakil lepas gitu ya. Betul. Itu tadi tentang wakil ya kawan pajak ya. Sekarang kita ke yang kuasa. Oke. Bukan yang maha kuasa gitu Kak Santi ya. Tapi kuasa wajib pajak. Nah, siapa sih Kak Santi kuasa wajib pajak ini? Nah, kuasa wajib pajak ini itu adalah orang menerima
surat kuasa khusus. Kawan pajak perlu digarisbawahi nih Kak Nuri, Betul. bahwa seorang kuasa itu harus mempunyai surat kuasa khusus gitu ya. Untuk menjalankan kewajiban hak dan kewajiban perpajakan dari wajib pajak yang yang memberikan kuasa gitu. Nah, ini dalam hal ini juga diatur kuasanya itu untuk menjalankan kewajiban perpajakan tertentu gitu ya Kak Nuri ya. Gitu, baik, Kak. Nah, siapa aja yang bisa menjadi kuasa wajib pajak ini Kak Santi? Nah, jadi tentunya nggak ada semua hal-hal orang gitu betul, ya. ada orang-orang yang punya wewenang atau ditunjuk sebagai kuasa. Dalam hal ini itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah sebagai konsultan pajak, yang kedua adalah pihak lain, dan ketiga itu keluarga Kak Nuri. Oh gitu. Iya, Jadi ada konsultan pajak, kemudian pajak, pihak lain atau keluarga. Iya. Boleh nggak Kak Santi jelasin nih? Pihak lain tuh siapa sih gitu? Kalau pihak Tetangga lain gitu. Kalau pihak lain itu bisa jadi tetangga ya Kak Nuri ya. Atau biasanya nih Kak Nuri, perusahaan-perusahaan itu mempunyai karyawan kan ya. Oh baik, betul, pasti karyawan ada ya. bagian keuangan, bagian pajak gitu ya. Nah, itu yang bisa disebut sebagai pihak lain yang menerima kuasa dari perusahaannya dengan surat kuasa khusus. Oke. Nah, 3 tadi ya, 3 kuasa wajib pajak tadi itu ada syaratnya nggak Kak Santi? Oh jelas Kak Nuri. Apa itu syaratnya Kak Santi? Jadi kawan pajak bisa belajar nih siapa sih yang bisa tunjuk jadi kuasa dan apa syaratnya gitu. Oke. Jadi dalam peraturan perpajakan itu yang bisa menjadi kuasa wajib pajak itu ya kawan pajak ya adalah orang yang mempunyai kompetensi khusus ya di bidang perpajakan dalam hal ini ya. Dan kompetensi khusus itu bisa melalui jenjang pendidikan gitu ya Kak Nuria, atau pelatihan dari asosiasi. Kuliahnya gitu. di mana? Kuliahnya di mana gitu. Apa kayak gitu ya Santi ya. Dan hal ini bidangnya adalah perpajakan secara khusus gitu. Kemudian selain punya kompetensi khusus juga mempunyai surat kuasa khusus. Gitu. Baik. Jadi ada 2 syarat tadi ya Kak Santi yang jelas punya kompetensi khusus maupun punya surat kuasa khusus gitu. Itu adalah 2 syarat bisa ditunjuk untuk menjadi seorang kuasa wajib pajak. Nah, tadi kan kalau nggak salah Kak Santi ada pihak keluarga gitu ya. Pihak keluarga itu bisa menjadi kuasa. Nah, kan nggak semuanya nih di keluarga kita punya kompetensi tersebut. Nah, apa bisa tuh Kak Santi jadi kuasa kita gitu? Nah, kalau di peraturannya itu ya alhamdulillah nih ya Kak Nuri ya. Kalau wajib pajak menguasakan kepada keluarganya nih, keluarganya itu tidak perlu mempunyai kompetensi di bidang perpajakan. Oh nggak apa-apa gitu ya. Jadi syaratnya dikecualikan gitu. Dikecualikan, tapi yang penting pegang surat kuasa ya. Oke, baik. Jadi lebih mudah ya kan pajak ya di Undang-Undang HPP ini memang untuk kuasa, khususnya bagi keluarga gitu itu boleh gitu misalnya tidak punya kompetensi khusus asalkan ada surat kuasa khususnya gitu ya. Jadi kesimpulannya nih Kak Santi ya, apa sih perbedaan antara wakil sama kuasa gitu? Nah, kalau wakil itu ya wakil itu dia adalah orang yang mewakili dan tidak memerlukan surat kuasa khusus untuk menjalankan kewajiban perpajakan dari wajib pajak yang diwakilkan. Tetapi kalau kuasa itu memerlukan surat kuasa khusus dari wajib pajak yang memberikan kuasa. Nah, itu poin pentingnya. Poin pentingnya di situ ya kan pajak ya. Ada surat kuasa khusus di sana yang membedakan. Betul gitu ya. Nah, Kak Santi, sekarang jadi pertanyaan adalah apakah seorang kuasa itu bisa melaksanakan hak dan kewajiban semuanya tanpa batas gitu ya? Kalau tanpa batas asalkan dia megang surat kuasa khusus gitu maksudnya. Oh gitu ya. Kalau diberikan semua wewenang kewajiban perpajakan tidak ya Kak Nuri ya. Dia pasti akan dibatasi karena kasihan wajib pajaknya. Nah, ini dia. Jadi untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan itu
adalah suatu proses pelaksanaan hak atau kewajiban perpajakan wajib pajak yang terkait ya dengan satu jenis jenis pajak untuk 1 tahun pajak. Oke, Nah, yang berarti pertama ada itu pembatasan jenis pajak ya, dan kurun tahun waktunya, kurun betul periodenya. ya, tahun pajaknya. Lalu Kak Santi? Yang kedua adalah 1 bagian tahun pajak. Nah, yang ketiga adalah 1 atau beberapa masa pajak. Kecuali, nah ini dikecualikan yang kecualinya? Kecuali itu pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut dilakukan untuk beberapa jenis pajak sebagai satu kesatuan gitu. Oke, baik. Berarti itu semua tergantung dari bunyi surat kuasa khususnya. Betul sekali. Karena di surat kuasa khusus pasti ada dibunyikan ya Kak Santi. Jadi memang di surat kuasa khusus itu harus dibunyikan menguasakan dalam hal kewajiban mana ini gitu. Untuk apa? Tahun berapa gitu betul. Ya. Jenis pajak apa gitu. Tapi tadi itu kan terkait dengan pelaksanaannya ya Kak Santi ya. Tapi yang saya tanyakan di sini, apakah ada nggak sih yang tidak bisa dikuasakan itu? Oh, ada Kak Nuri ya. Jadi ada di aturan itu, di aturan perpajakan ada hal-hal yang tidak bisa dikuasakan oleh kuasa atau wakil. Meskipun dia punya surat kuasa khusus, gitu ya. Meskipun yang datang itu sudah punya sertifikat pendidikan di bidang perpajakan secara khusus gitu ya. Tapi itu tidak bisa menggantikan kewajiban diri sendiri seorang wajib pajak. Yang pertama adalah pendaftaran NPWP, Kak Nuri. Nah, kalau pendaftaran NPWP itu harus dilaksanakan oleh wajib pajak itu sendiri, dan pengukuhan PKP juga harus dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri gitu. Oke, jadi untuk pendaftaran wajib pajak harus yang bersangkutan sendiri Kak Santi ya. Iya, betul sekali. Tidak bisa dikuasakan. Betul. Terus yang kedua, ada contoh lain Kak Santi? Yang kedua adalah permintaan sertifikat elektronik. Oh, baik. Iya, betul. Jadi kalau PKP atau pengusaha kena pajak pasti akan memerlukan sertifikat elektronik gitu ya. Nah, dalam hal ini wajib pajak PKP itu ketika melakukan perpanjangan sertifikat elektronik itu ya harus datang sendiri nih. Pengurusnya kalau pengurus atau orang pribadi ya, Kak Santi ya. Betul. Kemudian ada lagi Kak Nuri, pengaktifan EVIN. Oh, aktivasi EVIN kan pajak ya. Pengaktifan EVIN itu tidak boleh diwakilkan siapa-siapa. Boleh online tapi nggak bisa diwakilkan ya. Bisa harus yang bersangkutan gitu ya. Dan kenapa bisa online? Nah, di online itu nanti akan ada model proof of record gitu ya. Oh, kita menyebutnya dengan poro ya Kak Santi ya. Ya. Ada pembuktian bahwa memang yang bersangkutan memang gitu ya, melakukan pengaktifan EVIN sendiri. Salah satunya termasuk foto selfie gitu ya. Betul ya. Nah, terus ada lagi nih Kak Nuri, yaitu penyampaian pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 3 Undang-Undang KUP dan atau proses penyelesaiannya. Baik, terkait dengan permohonan pengungkapan ketidakbenaran. Kemudian ada lagi permohonan untuk dapat dimintakan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 448 Undang-Undang KUP dan atau proses penyelesaiannya juga. Baik. Masih ada lagi Terus ada lagi pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dapat dikuasakan. Baik. Jadi kawan pajak, demikian tadi ya, jadi tidak semua gitu ya, tidak semua urusan perpajakan itu bisa bisa dikuasakan. Ya. Tetap ada negatif listnya, antara lain 6 hal tadi ya Kak Santi. Betul. Ya. Baik kawan pajak, kita sudah membahas tentang siapa itu wakil dan siapa kuasa wajib pajak, apa kewenangannya dan bagaimana persyaratan serta perbedaan antara wakil dan kuasa. Nah, saya ada pantun penutup nih Kak Santi ya. Oke. Makan sate nggak pakai tusuk. Cakep. Jangan lupa kuah kacangnya. Artinya, jangan sampai kawan pajak salah tunjuk siapa yang jadi wakil dan siapa yang jadi kuasa. Cakep. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kawan pajak semua, dan sampai jumpa di edisi podcast berikutnya.